Berita Sumsel 24 jam hari ini. Guna mewadahi kreativitas anak-anak dalam bidang literasi, kembali Kampung Dongeng Sumsel menggelar kelas mendongeng cilik Indonesia. Kelas mendongeng cilik Indonesia Angkatan 2 yang kali ini diikuti 24 anak tersebut akan diisi dengan ragam kegiatan, mulai dari workshop percakapan mendongeng, coaching kompetisi literasi, mentoring aktivitas literasi, hingga unjuk bakat dan keterampilan. Bertempat di Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya Gandus Palembang Ahad kemarin, kelas mendongeng cilik Indonesia Angkatan 2 ini resmi dibuka. Kegiatan untuk melatih bakat dan kreativitas anak-anak dalam mendongeng ini dibuka oleh Kepala Dinas Perpustakaan Daerah Sumsel Fitriana Esos MSI, diwakili Sekretaris Dinas Dr. M.R. Pan Marzuki SPD MSI. Di sela-sela acara, Ketua Kampung Dongeng Sumsel Nino Sundari mengatakan anak-anak Sumsel punya kekuatan literasi yang luar biasa. Tapi sayangnya mereka tidak punya panggung, apalagi yang di Sumsel. Sedikit banyak mereka punya kesempatan untuk mengeksplor potensi yang mereka miliki. Pihaknya sebagai komunitas penggiat literasi dan pendampingan anak, menurut Nino, memberikan suatu wadah untuk anak-anak bisa berekspresi di kelas pendongeng cilik Indonesia. Kabar baiknya, kelas pendongeng cilik Sumsel sebagai pengagas program ini sekarang sudah diadopsi menjadi kelas pendongeng cilik Indonesia dan dilaksanakan serentak di sejumlah provinsi di Indonesia. Mereka ini punya kekuatan literasi yang luar biasa, tapi sayangnya mereka tidak punya panggung, apalagi untuk yang di Sumatera Selatan. Sedikit banget mereka memiliki kesempatan untuk mengeksplor potensi yang mereka miliki. Jadi kami komunitas penggiat literasi juga pendampingan anak, maka kami memberikan satu wadah agar anak-anak bisa berekspresi. Disinilah di kelas pendongeng cilik Indonesia. Dan kabar baiknya, kelas pendongeng cilik Sumatera Selatan sebagai penggagas program ini sekarang udah diadopsi menjadi kelas pendongeng cilik Indonesia dan dilaksanakan serentak se-Indonesia. Hari ini ada 3 provinsi yang melaksanakan, ada Bengkulu, ada Jambi, juga ada Sumatera Utara. Nino menambahkan, anak-anak yang ikut dalam kelas mendongeng akan dibimbing selama 3 bulan ke depan melalui kelas-kelas berurutan, mulai dari teknik dasar, cara membaca cerita, menulis cerita sampai show up. Sampai akhir program ini yakni dongeng musikal, festival kebudayaan, atau festival dongeng. Sedangkan Dr. M.R. Pan Marzuki SPD MSI memberikan apresiasi bagi Kampung Dongeng Sumsel yang telah menggelar kelas mendongeng cilik Indonesia. Karena sejak dini anak harus diperkenalkan dengan literasi, khususnya literasi baca tulis. Dengan membaca, kemudian anak-anak bisa menceritakan kembali. Kita apresiasi sekali dengan adanya Kampung Dongeng ini, karena sejak dini anak dikenalkan sudah dengan literasi, terutama literasi baca tulis. Dengan membaca, kemudian dia bisa menceritakan kembali. Dari kelas-kelas pendongeng ini diharapkan nantinya ke depan muncul bakat-bakat baru, di mana anak-anak sudah dibekali bagaimana menyampaikan pesan-pesan moral, terutama untuk anak seusia mereka, baik itu teman sebaya maupun teman-teman yang lain. Sementara itu, di sela-sela acara juga dilakukan penandatanganan MOU kerjasama antara Kampung Dongeng dan Palembang Express. MOU tersebut ditandatangani oleh Ketua Kampung Dongeng Sumsel Nino Sundari dan General Manager Palpres.com Sulistia Warman. Reporter Sulis Utomo dan juru kamera Ahadi Parit, Palpres.com. Pemirsa, setelah lama tak beroperasi, maskapai Batik Air kembali melayani penumpang di Bandara Silampari. Maskapai yang tergabung dalam Lion Group ini mulai terbang dengan rute tujuan Lubuk Linggau, Jakarta dan sebaliknya. Hari pertama operasi penumpang pesawat terisi 70%. Sejak pagi, pengantar maupun penjemput terlihat berlalu lalang mulai memadati lapangan parkir Bandara Silampari. Sejak Kamis kemarin, Bandara Silampari mulai kembali beroperasional setelah pandemi COVID-19 melanda.
Kepala Bandara Silampari Mega Hardiansyah melalui PLT Kasubsi Teknik Operasi dan Keselamatan Darurat Muhammad Mada Anggana mengatakan beroperasinya maskapai di Bandara Silampari karena banyaknya permintaan masyarakat. Seperti maskapai Batik Air saja, jumlah keterisian penumpang sudah mencapai 70% dari kapasitas 120 penumpang. Sementara penumpang dari Jakarta ke Lubuk Linggau 90%. Selain itu, untuk jadwal penerbangan di Bandara Silampari untuk sementara 3 kali dalam sepekan. Pihaknya memprediksikan jumlah penumpang akan semakin meningkat seiring mulai aktifnya frekuensi penerbangan di Bandara Silampari Lubuk Linggau. Reporter dan juru kamera Frans Kurniawan, palfresh.com. Reza Fajriansyah nekat mencuri ponsel tetangganya sendiri. Perbuatan tidak terpuji tersebut dilakukannya dengan dalih tidak punya uang untuk makan. Reza Fajriansyah harus berurusan dengan anggota Polsek IB2 Palembang. Pria 19 tahun ini diamankan karena diduga sudah mencuri ponsel milik tetangganya sendiri, Mat Dali, warga Lorong Rela, Kelurahan 32 Ilir, Palembang. Kapolsek IB2 Kompol M. Ihsan mengatakan pelaku diamankan atas laporan korban dan saat ditangkap pelaku mengakui perbuatannya sudah melakukan aksi pencurian ponsel milik tetangganya sendiri. Untuk modusnya sendiri, pelaku berpura-pura berkunjung ke rumah tetangganya. Kemudian saat korban keluar untuk membeli paket internet, pelaku yang melihat ponsel korban di atas speaker langsung mengambilnya. Adapun barang bukti yang diamankan berupa baju kaos garis hitam putih yang dibeli tersangka dari hasil menjual ponsel tersebut. 362 atas nama Reza alias Reza. Kita mendapat laporan daripada si Madoli, si korbannya, mengatakan bahwa HP dia hilang pada saat si pelaku ini Reza ini datang ke rumah. Si korban saat itu izin keluar dari rumahnya untuk beli pulsa, ya kan? Tahu dia pulang, ini si Aja ini langsung pergi dari rumah, tidak ada lagi, dan HP itu juga hilang. Oleh karena itu setelah kita selidiki bahwa yang mencuri si Aja ini, akhirnya kita kejar dan dapat dia di rumahnya. Waktu kita tangkap rumah dia dapat, dan dia mengaku benar bahwa dia yang ambil HP itu dan dijualnya seharga 5,5 dan telah dibelinya. Untuk apinya sudah kita datangi, ternyata yang penjual itu sudah tidak ada tempat, dan kita tanyakan hasil dari penjualan itu sudah dibelikannya salah satu baju, dan dibelikannya juga makanan dan minuman. Sementara itu pelaku Reza mengakui telah mencuri ponsel milik tetangganya. Dia nekat melakukan aksi itu karena tidak punya uang untuk membeli makanan. Kau nginep di situ ngapo? Memang sengaja kau maling HP itu? Ngapo maling kayak? Ngapo kau maling? Sengaja kau maling itu? Dari rencana kah ada Pak? Sebelumnya mikir juga Pak, tapi ini Tidak pegawai kau? Kau datang ke situ alasan kau nak ngapo? cuma nak main deh sebenarnya. Main. Bukan. Jadi Tengok aku HP kapal. iya, Posisi HP itu di mana? di pojok meja salon. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palfresh.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Korsleting arus listrik kembali menjadi penyebab kebakaran di Kota Palembang. Seperti yang terjadi di Komplek Batu Jajar Nuansa Indah, Jalan Batu Jajar RT 27 RW 07 Kelurahan Sukarami, Kota Palembang, Sabtu lalu sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dalam kejadian itu, 2 rumah warga hangus terbakar. Amukan si jago merah mengejutkan warga Komplek Batu Jajar Nuansa Indah, Jalan Batu Jajar RT 27 RW 07, Kelurahan Sukarami, Kota Palembang, Sabtu lalu sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dalam kejadian itu, 2 rumah warga, yakni milik Subhan yang berada di Blok C9 dan Angga C10 terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat setelah petugas pemadam kebakaran Kota Palembang bersama warga bekerja keras untuk menjinakkan si jago merah. Menurut informasi, diduga api berasal dari konsleting arus listrik di bagian plafon rumah milik Subhan, Blok C9. Api dengan cepat merambat membakar kayu-kayu yang ada di atap dari rumah C9. Api membesar dan membakar rumah di sebelahnya.
Warga yang mengetahui adanya kebakaran itu bahu-membahu untuk memadamkan api dengan peralatan seadanya. Bahkan ada yang berusaha menyiram dengan air dari selang, sementara yang lain naik ke atap untuk memadamkan api. Sempat terjadi insiden warga terjatuh dari atap, namun hanya mengalami luka ringan di kepalanya. Beberapa saat kemudian datang 2 mobil pemadam kebakaran Kota Palembang ke lokasi kebakaran. Namun petugas saat itu belum bisa menyemprotkan air karena ternyata aliran listrik masih menyala. Bahkan beberapa saat terjadi percikan api dan ledakan kecil dari pusat kebakaran. Setelah arus listrik dimatikan, baru petugas pemadam bisa menyemprotkan air untuk memadamkan api. Akhirnya api berhasil dipadamkan sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Subhan yang rumahnya mengalami kerusakan parah mengaku saat kejadian dia sedang berada di luar rumah. Saat itu sang istri sedang berada di dalam rumah. Belum lama keluar dari rumah, menurut Subhan, dia mendapat telepon dari sang istri yang mengaku mencium bau asap. Reporter dan juru kamera Sulis Utomo, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Devi, sampai jumpa.